akan masuk dalam ibadah malam hari ini. Saya minta Pak Sabdo untuk membawakan doa agar perjalanan ibadah boleh sesuai dengan kehendak Bapa. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Perkenankan Bapa, kami anak-anakmu pada malam hari ini, kami menyatukan hati kami datang ke hadirat Bapa, kami datang membawa dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mohon pengampunan atas dosa kami ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kasih Bapa dalam kehidupan kami anak-anak Bapa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, saat ini Bapa, kami akan membangun ibadah. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, menuntun jalannya ibadah ini, sehingga semua berjalan seturut kehendak Bapa. Kuasailah hati, pikiran, roh, dan jiwa kami dalam membangun ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menuntun, menguasai kehidupan kami. Terlebih ya Bapa, hamba-Mu Bapak Wibisono yang akan menyampaikan hikmat atau kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai, mengurapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga semua berjalan seturut kehendak Bapa. Ibadah kami dari awal hingga selesainya hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Nadir, nanti firman-Nya dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 11. Doa pengampunan dosa Pak Gunawan, doa pembukaan Pak Dwi, nanti doa sahabatnya Mbak Lili. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Saudaraku, kita patut bersyukur atas berkatnya dari hari ke hari kepada kita dan keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bangun ibadah untuk keagungan kemuliaan namanya. Bersama-sama saudara kita di rumah, kita akan puji namanya dengan pujian marilah datang kepada Yesus. Di dalam Tuhan ada pengharapan.
Namun siapakah kita layak menerimanya karena banyak dosa kita. Oleh karena itu mari kita serahkan dosa-dosa kita ini melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Bila kita menginsafi akan kesalahan kita dan mau menyerahkan segala dosa kita kepadanya, mari kita mau ditahirkan agar kita layak menghampiri hadiratnya yang kudus. Seperti Pemazmur 51 ayat 12-14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegiatan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang dalam. Kita mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami bersama-sama bersimpuh dengan segenap kerendahan hati ke hadirat-Mu, mengakui akan segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, bahkan dosa-dosa kami. Karena sesungguhnya kami adalah pribadi-pribadi yang masih seringkali mengutamakan pikiran dan akal budi manusiawi kami, sehingga dalam menghadap kehadirat Tuhan Yesus sungguh kami tidak layak. Oleh karenanya Tuhan Yesus, melalui pengakuan ini layakkanlah dan tahirkanlah kami, sehingga kami boleh mengadakan kebaktian pada malam hari ini dalam pimpinan tuntunan penguasaan Roh Kudus semata. Demikian penyerahan diri kami. Kiranya Roh Kudus yang menguasai kami semuanya dan menjauhkan kami dari segala yang jahat, terlebih kuasa-kuasa kegelapan, baik dalam ruangan ini maupun ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.
kita dengan penuh rasa syukur atas pengampunan yang diberikan kepada kita semua, kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sembah-Mu kudus, Yesus. Sembah-Mu kudus, Yesus. Di hadapan Yang Maha Kudus, mari kita bersukaria, bersukacita bersama malaikat di surga. Sama malaikat di surga nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu, Yesus. Aku memuji-Mu, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus. Aku menyembah-Mu, Hosana, Hosana, aku memuji-Mu, haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Mari saudaraku yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Syukur terima kasih kepada-Mu Allah Tuhan kami, karena saat ini kami diberi kesempatan, diberi waktu untuk memasuki ibadah bersama. Kami memohon Roh Allah yang membuka hati pikiran kami, supaya kami benar-benar memahami firman-Mu dan dapat melakukannya. Kami menyerahkan hamba-hamba yang memimpin ibadah pada malam hari ini, Pak Edi, Pak Sabdo, juga Bapak Wibisono yang akan menghantar hikmat pengajaran firman. Demikian juga saudara kami yang akan menyampaikan doa syafaat dan doa penutup. Mohon Roh Kudus yang menguasai dan menuntun dengan hikmat-Mu, sehingga semua yang beliau lakukan menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa adik-adik kami yang menata multimedia, Nathan, Aveng, Ageng, Dimas, juga alat musik yang dipakai, serta peralatan untuk kepentingan listrik, wifi, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Bapa memberkati sehingga ibadah kami berjalan lancar dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami sepenuhnya kami
serahkan dalam pimpinan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menerima firman pada malam ini. Kita sambut dengan pujian "Satu hal telah kuminta". Membaca dan merenungkan. Pak Nadir, kehadiran membacakan. Doa dulu. Mari kita, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sudah tiba saatnya. Pada malam hari ini, kami bersama-sama saudara kami tidak akan membangun ibadah, tidak akan membaca firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk menelaah firman-Mu, agar firman-Mu ini benar-benar boleh kami lakukan di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami pasrahkan kepadamu, biarlah firman ini mendapatkan tempat di hati kami, di tanah yang subur. Untuk itu ya Tuhan, biarlah firman ini, kesuburan ini, boleh dinikmati bagi banyak orang. Inilah Tuhan doa kami. Amin. Firman pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus Pasal 4. 1 Petrus pasal 4. 7 sampai 11. Satu Petrus 4 Ayat 7 sampai dengan 11. ayat 7 sampai 11. 11. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 14. 11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi, apa yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya
Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Aleichem Bishem Yeshua Mashiach. Damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun, memberkati kehidupan kita, dan sungguh bersyukur jika malam hari ini kita pun masih diberi kesempatan boleh datang menghadap hadirat-Nya untuk membangun persekutuan di dalam kehidupan kita, untuk mendengarkan firman Allah, dan kiranya Roh Kudus memimpin kita, dan mari kita lakukan dengan kesungguhan hati. Kita melalui firman ini diingatkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Nya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dan 11 tadi, bagaimana seharusnya hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Disebutkan tadi, dijelaskan pada ayat yang ke-7, karena sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi sebab segala sesuatu, kesudahan segala sesuatu ini sudah dekat. Artinya apa? Artinya kehidupan kita, umat manusia di dunia ini adalah sangat singkat sebenarnya, sangat dekat sekali. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, dengan kehidupan kita yang dekat, kehidupan kita yang singkat, Tuhan menghendaki agar kita nih dapat menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Menguasai diri kita artinya kita bisa mengendalikan hidup kita, bisa mengarahkan hidup kita ini untuk hidup seturut dengan kehendak Allah, tidak menuruti keinginan daging, tidak menuruti hawa nafsu badani, hawa nafsu dunia. Ini kita jauhkan. Itu adalah kita bisa menguasai diri kita. Kita bisa mengendalikan diri kita. Karena pengendalian diri, penguasaan diri adalah sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristus. Kalau kita bisa menguasai diri, disebutkan lagi tadi, supaya hidup kita ini bisa menjadi tenang, supaya kita bisa berdoa. Ini adalah suatu hal yang penting, sebagaimana firman beberapa yang lalu, kita disuruh berjaga-jaga, disuruh berwaspada, karena akan datang masa yang sukar itu tidak ada yang mengetahuinya. Dan hanya kita dengan mau berdoa, kita mau membangun hubungan dengan Allah, maka kita pun akan merasakan bagaimana penyertaan Allah, bagaimana kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, betapa pentingnya di dalam kita menjalani kehidupan ini untuk terus membangun hubungan dengan Kristus. Karena dialah sumber keselamatan kita, karena dialah sumber kehidupan kita, karena dialah sumber penolongan kita. Dapat kita bisa bayangkan, jika keseduhan segala sesuatu ini sudah dekat, hidup kita menjauh dari sang penguasa ini, apa jadinya? Kita pasti akan mengalami kebinasaan. Kita akan mengalami kesengsaraan. Karena itu, selagi kita ada kesempatan, mari kita gunakan.
Segala kehidupan kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kita tinggalkan kehidupan lama kita yang hanya untuk pemuasan daging kita. Kehidupan lama kita yang hanya untuk kepuasan diri kita, hawa nafsu kita. Ini harus kita jauhkan. Karena kita sudah ditebus. Karena kita seharusnya sudah lahir baru, hidup yang baru, hidup yang dikuasai Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan, sebab setiap orang ini ya hendak menghadap tahta pengadilan Kristus. Gitu. Jadi semua orang ini harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya dia itu memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya di dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Jadi kalau semua orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus, tidak ada yang terluput, termasuk diri kita masing-masing. Itu firman di 2 Korintus 5 ayat 10. Coba Lili dibaca. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya dok. Jadi di sini tidak ada yang terluput. Karena setiap orang, setiap manusia, setiap diri kita masing-masing ini harus, tidak bisa menghindar. Namanya harus akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita di dunia, apa yang sudah kita perbuat. Kalau kita hanya berbuat, menabur hanya di dalam keinginan nafsu kita, daging kita, pasti upahnya kebinasaan. Tapi kalau kita menabur, kita hidup dengan persekutuan dengan Allah, menabur hidup kita di dalam kuasa roh, menabur hidup kita di dalam roh, maka kita akan berhidup kekal. Janji Tuhan seperti itu. Ya, memang setiap orang, siapapun juga, diberi kemerdekaan oleh Kristus. Entah dia mau mengikuti jalannya Tuhan atau mengikuti kehendaknya sendiri, Tuhan membebaskan dia. Namun bagi orang-orang yang dipilihnya, bagi orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, kalaupun dia meleset, menyimpang dari jalan Tuhan, Tuhan akan memperingatkan. Dia akan menegur dengan teguran-teguran Allah supaya mereka ini sadar. Dan kembali lagi, seberapa lama setelah kita mengerti teguran Tuhan itu, seberapa cepat kita dapat merespon apa maksud Tuhan memberikan semuanya ini. Ini tergantung dari hati kita, roh kita. Kalau kita sudah membutakan akal budi kita, pikiran kita, ya pasti kita tidak akan merasakan ajaran teguran Tuhan itu dalam hidup kita. Tapi bersyukur bagi kita, ketika ada sedikit teguran Tuhan dalam hidup kita, kita sadar. Kita bisa kembali lagi bertobat untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Sebab jelas tadi dikatakan, sebab kita semua ini harus menghadap tahta pengadilan Kristus, berarti tidak ada yang terluput. Dan kita akan mempertanggungjawabkan supaya setiap orang memperoleh apa yang sudah diperbuatnya. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, sesuai dengan apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberikan upah masing-masing. Disebutkan entah itu tadi baik ataupun jahat, itu akan kembali lagi pada diri kita masing-masing. Karena itu kalau kita menyadari betapa singkatnya hidup kita, ya,
Berkali-kali sering kita diingatkan. Kita pun ini tidak mengetahui apa yang akan terjadi ke depan toh. Ya. Bahkan kalau firman beberapa waktu yang lalu juga menjelaskan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan Langkah. jalannya ya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Firman Tuhan ada yang mengatakan begitu. Nah, kalau kita menyadari seperti itu, bahwa diri kita ini tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah, tentunya kita ini pasti hidup dengan takut untuk menjauh dari Allah. Tentunya hidup kita ini hidup takut kalau hidup hanya menuruti kedagingan kita. Karena jelas sekali upahnya itu akan kembali pada diri kita masing-masing. Dan tentunya akan berimbas, akan membawa efek khususnya kepada keluarga kita, baik istri, anak-anak kita ataupun saudara kita. Saudara tidak terlalu efeknya tidak berdampak begitu nemen gitu ya, tidak begitu parah. Tapi yang paling parah nanti dampaknya adalah kepada keluarga. Karena itu waktu yang ada, waktu yang sisa ini, dengan kehidupan kita, kehidupan manusia yang sangat singkat ini, seharusnya kita lebih bijak hidup. Seharusnya kita lebih sadar bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Allah. Karena janji Tuhan sangat jelas di dalam firman-firman Allah melalui Alkitab yang disampaikan pada kita. Karena Allah ini akan memberkati, akan memberikan sukacita kepada orang yang berlindung pada Tuhan, kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Karena itu betapa bodohnya, betapa bebalnya kalau kita menyiakan waktu yang sudah Allah berikan dalam hidup kita ini. Sebab Tuhan akan memberikan sukacita kepada orang-orang yang mau berlindung padanya. Bahkan Tuhan pun akan memberikan sukacita, sukaria dalam hatinya. Hatinya akan bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Karena Tuhan yang menaungi, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang menghormati, yang mengasihi nama Tuhan. Sebab Engkaulah yang memberkati orang yang benar ya Tuhan. Engkaulah yang akan memagari anugerah-Mu, membakar dia, yaitu orang yang takut pada Tuhan, dengan anugerah-Mu seperti perisai. Di Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tak tolong Pak Gun. Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Bagiannya 11. Yang dikurung 12. Oh ya, yang dikurung 12. Ya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Jelas sekali. Janji Tuhan, orang yang berlindung pada Tuhan akan mengalami sukacita. Terus Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. bukan luar biasa sekali. Orang yang mau berlindung pada Allah akan mengalami sukacita dalam kehidupannya. Bahkan sukacitanya dia bisa bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Tuhan yang menaungi hidup mereka. Terus Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. ya ini sekarang tergantung kita. Bagaimana sikap hidup kita yang diberikan Tuhan saat ini? Apakah kita sudah benar-benar mengasihi Dia? Apakah kita sudah benar-benar takut akan Dia? Pertanyaannya di situ. Kalau kita belum mengasihi Allah dengan sepenuh hati,
Ya tadi, jangan harap akan ada sukacita di dalam kehidupan kita. Terus, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. kan luar biasa sekali. Kalau hidup kita adalah hidup benar di hadapan Allah, kalau hidup kita hidup seturut dengan kehendak Allah, anugerahnya Allah ini akan terus memagari, ya, akan menjadi benteng perisai kehidupan kita. Ini kalau hidup kita benar, kalau hidup kita ini sudah mengasihi Allah dengan sesungguhnya, kalau hidup kita ini mengandalkan Tuhan dengan kita mau berlindung padanya. Ini yang perlu kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengandalkan Allah dengan berlindung padanya dengan sungguh hati? Ataukah apakah kita sudah mengasihinya dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita sudah hidup benar di hadapan Allah? Kalau ini yang ada dalam diri kita, janji Tuhan itu tadi, kita akan dibuat bersukacita, bahkan kita akan bersorak-sorai selama-lamanya, ya. Bahkan Tuhan pun akan memagari hidup kita dengan anugerahnya yang luar biasa itu. Sebenarnya ini janji Tuhan. Memang tidak mudah kita lakukan. Kita untuk dapat mengasihi Dia, untuk dapat hidup benar, untuk berlindung padanya. Ini tidak mudah. Karena apa? Karena kita tidak mau menyalibkan kedagingan kita. Karena kita tidak mau menyalibkan akal budi kita. Karena kita sering merasa sudah bisa sendiri. Kita sering merasa kuat sendiri. Kita sering merasa mampu sendiri. Bahkan tidak jarang kita pun mengandalkan kekayaan kita. Merasa bahwa dengan memiliki uang, memiliki harta benda, semuanya akan beres. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena itu marilah kita koreksi diri kita masing-masing, ya. Karena dijelaskan tadi bahwa kita semua nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Nggak ada. Ya, janjinya Tuhan bagi orang-orang yang berlindung padanya, bagi orang-orang yang setia, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, ya Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan itu. Lah karena itu Tuhan menghendaki agar kita ini mencari Tuhan, ya, dengan segala kerendahan hati kita. Kita yang hidup di negeri ini, kita beri kesempatan sampai saat ini, Tuhan menghendaki agar kita mau mencari Dia dengan kerendahan hati. Bahkan kita harus mau melakukan apa menjadi kehendak-Nya. Kita mencarinya dengan keadilan. Kita mencari dengan kerendahan hati. Mungkin kita akan terlindung dari hari keberkahan Tuhan itu. Jadi ini yang harus kita lakukan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang mau melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan diluputkan pada hari kemurkaan Tuhan. Sefanya 2 ayat 3. Nyentul Pak Dwi. Sefanya 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ini loh. Ya. Berarti kita mencari orang-orang yang rendah hati saja nih, yang bisa mencari Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Nah kalau kita mencari Tuhan dengan tinggi hati, ya Tuhan tidak mau ketemu kan? Tuhan tidak akan mendengarkan kita.
Makanya ketika kita mencari Tuhan, kita datang kepada hadiratnya, ayo kita menyadari bahwa kita ini orang yang tidak dapat berbuat apa-apa. Kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang lemah di hadapan Allah. Ya. Bahkan kalau kita ingat beberapa firman-Nya, adapun hari-hari manusia itu seperti rumput. Kan gitu kan ya? Iya. Sebentar kelihatan kena matahari sudah lenyap, tempatnya hilang dia nggak tahu. Gitu. Bahkan juga disebutkan ya bahwa hidup kita itu adalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah keadaan kita sebetulnya di hadapan Allah. Ya, kalau kita mau menyadari bahwa hidup kita ini di hadapan Allah seperti itu, mari kita menggunakan waktu yang ada ini datang kepadanya dengan segala kerendahan hati. Tidak dengan kesombongan kita. Tidak dengan tinggi kita. Hati kita yang sombong. Tidak dengan tinggi hati. Tapi kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Kita ini di hadapan Allah sebagai siapa? Kalau kita tahu bahwa Allah kita kudus, pertanyaannya, pantaskah kita ini, orang yang penuh dengan dosa ini, datang dengan tinggi hati, mencari Dia dengan kesombongan kita, mencari Dia dengan kekuatannya, mencari Dia dengan kebanggaannya? Apakah pantas? Kalau itu yang terjadi dalam diri kita, kan kadang-kadang ada orang yang berpikir, wis gak apa-apa wis, yang penting aku sudah mempersembahkan persepuluhan gitu, bahkan tak tambahin lagi lah menjadi 5% menjadi 15%. Apa itu sudah cukup? Enggak, saudara. Kita dapat semuanya itu karena anugerah Tuhan kok. Karena apa? Karena kita semuanya dimampukan, diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan semuanya itu. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai, dapat apa kita? Bisa apa kita? Hidup kita ini seperti uap. Hidup kita ini singkat. Makanya, ayo kita sadar diri. Kembali dan kembali mencari Tuhan. Karena firman-Nya sangat mengerikan sekali. Jika engkau tidak melakukan dengan setia. Jelas ya? Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, jelas sekali. Berarti perintah Allah tuh yang tertulis dalam Alkitab ini, kalau kita tidak dengan setia melakukan, dan engkau tidak takut akan namanya yang mulia dan dahsyat ini, yakni Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan, ya, pukulan-pukulan yang berat, pukulan-pukulan yang mengejutkan diri kita, pukulan-pukulan yang dahsyat itu akan diberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi kalau kita ini tidak mau melakukan perintah Tuhan dengan setia, hukumannya seperti itu, yaitu atau yakni pukulan-pukulan dimaksud Tuhan adalah pukulan-pukulan yang keras, yang lama lagi, juga akan memberikan penyakit-penyakit yang jahat yang lama lagi. Jadi kalau kita dapat tuh seperti itu hukumannya Tuhan. Ini firman Tuhan yang berbicara.
Bahkan ia akan menimpakan atau mendatangkan segala kutuk, segala wabah yang di Mesir itu akan diberikan. Wabah di Mesir yang kamu takuti itu akan diberikan kepadamu. Coba, kan mengerikan. Sehingga semuanya itu melekat padamu. Coba ya. Sampai wabah di Mesir diberikan pada orang-orang yang ndablek ini, orang yang berlawanan dengan kehendak Tuhan ini, itu sampai melekat di dalam hidupnya. Juga penyakit-penyakit atau pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa kamu sampai kamu lenyap. Itu kan bahaya sekali sebetulnya nih. Ya. Ulangan 28 ayat 58 sampai 61 Edi. Ulangan 28 ayat 58 sampai 61. Pelan-pelan. Ulangan 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan melimpahkan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu. Luar biasa. Dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi dan lama, dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kau takuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini akan ditimbulkan Tuhan menimpa engkau sampai engkau punah. Coba, ini bukan ancaman Tuhan ya, tapi ini adalah peringatan Tuhan sebetulnya. Kita jangan memahami firman ini adalah sebagai ancaman. Ya, tapi ada firman ini adalah sebagai peringatan Tuhan, karena Tuhan kasih pada kita. Dia mengingatkan kalau kita tidak melakukan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, kan gitu. Tidak melakukan firman-Nya dengan segenap hati, bahkan kita tidak menghormati namanya. Kita tidak takut akan nama yang dahsyat itu, yaitu nama Tuhan Allah kita. Jelas sekali disebutkan. Maka Tuhan kan ya, akan menimbulkan pukulan-pukulan yang ajaib, pukulan-pukulan yang dahsyat. Berarti yang pukulan-pukulan di luar kemampuan kita. Iya toh? Kepadamu dan kepada kan dampaknya ternyata akhirnya tidak pada diri kita sendiri, tapi terhadap keturunan kita juga akan mendapatkan pukulan-pukulan dari Tuhan. Bahkan disebutnya, kutkan tadi, pukulan-pukulan yang keras, yang lama lagi. Jadi itu dikasih waktu yang tidak pendek supaya kita ini sadar. Bahkan penyakit-penyakit yang jahat, yang juga lama diberikan pada kita. Nah, kita sakit seminggu aja sudah bingung, kalau itu sampai lama bagaimana? Iya toh? Ini adalah bukan merupakan ancaman Tuhan bagi kita, tetapi Tuhan menghendaki agar kita ini segera sadar, agar hidup kita ini kembali berbalik, bertobat ke dalam tangan kasih Allah, supaya hukuman-hukuman seperti ini, pukulan-pukulan yang ajaib, pukulan-pukulan yang dahsyat ini tidak menimpa hidup kita. Nah, ini tergantung kita. Ini firman Tuhan yang berbicara. Ya, yang tertulis jelas di dalam kitab Ulangan.
ayat 28 sampai ayat 61. Bahkan ayat 61 jelas lagi. Juga apapun juga berbagai macam penyakit dan pukulan yang tidak tertulis kan gitu. Dalam kitab Taurat, berarti ada yang lain lagi nih. Gitu. Akan ditimbulkan Tuhan. Dengan maksud apa ini? Supaya menimpa engkau sampai engkau lenyap, sampai engkau punah, sampai engkau binasa. Ya. Jadi ini tergantung bagaimana respon kita untuk menyikapi firman Allah ini, peringat anak Allah, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang berarti hidup kita ini adalah hidup yang sangat singkat di hadapan Allah. Ya kalau kita tidak menggunakannya ini, ya, tidak menguasai diri kita, bahkan kita tidak mau berdoa. Berdoa itu artinya apa? Membangun hubungan toh dengan Allah, baik melalui ibadah-ibadah di gereja, di persekutuan doa, di live streaming, di Google Meet. Itu namanya kita membangun hubungan, bisa menguasai diri kita mau berdoa apa enggak di situ. Karena justru melalui ibadah itu ada kesempatan kita untuk berdoa, untuk membangun hidup kita bersama Allah. Kalau kita tidak seperti itu, kita tidak akan dapat menguasai diri kita. Ingat, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan setiap kehidupan kita. Tuhan sudah berjanji, bagi orang-orang yang mau berlindung akan diberikan sukacita. Bahkan hidupnya akan mengalami sorak-sorai untuk selama-lamanya. Karena Tuhan akan memagari hidup mereka dengan anugerah seperti perisai. Kan itu disebutkan bagaimana kita bisa mendapatkan itu. Agar kita ini mau mencari Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kalau kita mau mencari Tuhan dengan kerendahan hati, janji Tuhan, kita akan diluputkan dari hari murka, hari kemurkaan Allah. Tetapi kalau jika kita tetap bandel, tidak mau melakukan apa yang dilakukan, perintahkan Tuhan dengan setia dalam kehidupan kita, sesuai apa yang tertulis dalam firman-Nya, jelas sekali tadi. Tuhan akan memberikan pada kita, akan menimpakan pada kita suatu upah, yaitu pukulan-pukulan yang dahsyat, pukulan-pukulan yang ajaib yang tidak pernah kita bayangkan, yaitu pukulan yang keras, penyakit-penyakit yang lama, penyakit yang jahat yang akan lama ada tinggal dalam diri kita. Bahkan segala wabah yang telah terjadi di Mesir pun akan menimpa kita. Ini firman Tuhan. Bahkan apapun yang tidak tertulis dalam kitab itu tadi, dalam firman Allah akan diberikan, akan ditimbulkan. Coba, berarti Allah akan memberikan sesuatu penyakit yang baru lagi, yang di luar itu. Kalau kita ndablek, kalau kita tetap tidak mau mencari Allah, atau kalau kita tidak mau melakukan perintahnya. Karena itu, mari kita semuanya harus waspada, mau introspeksi diri kita kembali, bagaimana? Apakah hidup kita ini sudah benar di hadapan Allah? Apakah kita sudah mau mencari Dia dengan kerendahan hati? Apakah kita ini sudah mau melakukan perintah-perintahnya dengan sungguh-sungguh? Ini kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Karena sekali lagi upah akan kembali kepada diri kita masing-masing dan tentunya akan berdampak kepada keturunan kita. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan ini selagi kita masih diberi napas hidup. Ayo kita datang pada Dia supaya kita dapat menguasai hidup kita. Kiranya damai sejahtera Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.
Saudaraku, begitu jelas Tuhan mengingatkan kepada kita di hari-hari akhir ini supaya kita tetap menjadi orang pilihan Allah yang berkenan, yang menjadi berkat, yang bisa menjadi contoh bagi yang lain, sehingga kita layak akhirnya mendapatkan janji-janji Allah. Tapi kalau kita tidak mampu menunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang pilihan Allah, pasti kita akan diingatkan, dibimbing, diajar dan dididik oleh Allah. Mari saudaraku, kita jawab firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari saudaraku, kita mensyukuri atas firman ini dengan ucapan, terimalah ucapan syukurku. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan sekaligus doa penutup. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini, yang mengingatkan kami dan menegur kami semua, agar kami kembali mencari Allah dengan kerendahan hati kami, agar kami pun boleh menerima perlindungan anugerah Bapa di dalam kehidupan kami, dan kami boleh merasakan kasih Allah yang begitu besar. Tuhan Yesus, mampukanlah kami. Roh Kudus, tolonglah kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri, karena kami tidak mampu tanpa Roh Kudus memegang tangan kami. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur pada saat ini kami menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Bapa, berkati para imam, Soko Guru dan Piranti. Berikan kekuatan iman bagi saudara-saudara kami ya Bapa. Terlebih masa-masa ini, Tuhan Yesus terus menguatkan agar mereka tetap setia mengikut Tuhan Yesus, setia mencari Allah dengan kerendahan hati. Dan kami juga menyerahkan gereja-gereja, para pastor, pendeta, juga guru Injil. Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan untuk mereka tetap setia memberitakan Injil Kristus, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami ya Bapa, yang saat ini juga mengalami begitu banyak permasalahan, baik bencana, baik kecelakaan, baik hal-hal yang ingin menjatuhkan kekuasaan yang ada. Tuhan Yesus, lindungi para pemimpin kami, berkati dengan hikmat surgawi, sehingga mereka dapat memimpin negara bangsa kami ini dengan adil dan makmur. Bapa, kami serahkan juga pada malam hari ini persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa memberkatinya. Bapa, ibadah kami telah usai dan kami mohon pengampunan jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu selama kami membangun ibadah. Dan ibadah kami ini akan kami tutup dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pak Sabdo, Pak Gus, Pak Nadi.